Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat care for life, selamatkan satu jiwa, sambung 1000 asa. Oke, kembali lagi hadir di channel BSMI Kota Blitar di acara Potsmi Podcast BSMI Kota Blitar. Sahabat BSMI, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dipenuhi nikmat yang luar biasa. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seperti biasa tentang kesehatan, sosial dan kemanusiaan bersama rekan-rekan kami, dan kali ini Kak Ros bersama dengan Mbak Didin di sini. Sebelum kami sapa-sapa sahabat BSMI di rumah dan sapa-sapa Mbak Didin, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini untuk meramaikan video-video, dan buat sahabat BSMI yang baru aja nonton, jangan lupa tonton video-video kita yang udah upload setiap pekan di sini. Oke, selamat pagi Mbak Didin. Pagi Kak Ros. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita lanjut ngobrolin tentang ATLM nih Mbak Didin, kita belum ngobrolin temanya ya. Ini tema hari ini dibalik tabung reagen sehari-hari jadi laboran bersama Mbak Didin, seorang laboran. Sudah berapa lama Mbak Didin bergabung dengan BSMI Kota Blitar? 8 tahun. 8 tahun, luar biasa. Dari tahun berapa Mbak Didin ya? 2014. Oh, udah dihafal nih kayaknya, udah hafal banget. 2014 sampai sekarang. 2014 sekarang 9 tahun Mbak Didin. Oh, per 9 tahun. Ya. Udah lama ya berarti ya. Langsung menjadi analis ya di Klinik Rahmat Medika, luar biasa. Saat itu langsung dari setelah lulus langsung di sini ya? Iya. Oke, jadi job pertama ya di sini langsung sampai sekarang. Udah jadi senior sekarang. Menjadi ATLM. Kalau ATLM itu zaman itu gelarnya apa Mbak Didin? AMDAK. AMDAK ya. Kalau sekarang kan beda lagi ya? Iya. Ada yang D3, ada yang D4. D4. Oke. Selamat datang semuanya, sahabat BSMI. Kita ngobrol dengan Mbak Didin, ATLM Klinik Rahmat Medika sekaligus relawan BSMI Kota Blitar. Ini pertanyaan mendasar dulu nih, kekepoan kita. Ini kok analis, kok ATLM, ini sebenarnya sama apa enggak sih? Apa ada beda? Iya, sebenarnya sama. Kalau dulu kan orang menyebutnya itu kan analis gitu, laboratorium. Kalau sekarang kan ATLM itu kan artinya ahli teknik laboratorium medik gitu. Oh, sebenarnya sama aja, ada pembaruan penyebutan saja ya. Soalnya kalau analis itu kan sekarang banyak kayak analis makanan, minuman itu kan sendiri jurusannya. Oke, jadi analisator beda-beda ya. Iya. Ini ATLM ahli teknologi laboratorium medik. Ini ngerjain pemeriksaan laborat selain darah ada apa aja Mbak Didi? Urin, dahak, itu. Lalu apalagi feses juga iya ya. Oke, dan itu pasti agak bagaimana begitu dong? Iya, dulu waktu masih kuliah ya kayak cicik-cicik gitu, tapi semenjak sudah memasuki dunia kerja ya biasa sudah aja mulai ya. Biasa ya. Tapi ada nggak sih cerita lucu, misal orang bawa? Iya. ada. Sampelnya itu suruh pemeriksaan seputum itu udah kebanyakan nada. Waduh. Iya, kadang kalau dibawain sekresek. Iya, sebotol tapi agak banyak. Padahal kan yang penting ada dahaknya aja itu kan bisa buat pemeriksaan. Kalau dahak, cuma kalau urin kalau terlalu sedikit juga nggak bisa, terlalu banyak kan ya kebanyakan yang harus sedengan gitu. Tapi lebih banyak pemeriksaan darah ya Mbak Didi ya kalau kesehariannya. Kalau di klinik ya. Kalau dulu waktu sekolah, waktu belajar berarti mencubles dengan teman-temannya ya. Iya, serem banget ya. Iya. Kayak Susan loh. Iya. Susan. Langsung dicubes. Oke. Sebelum kita lanjut ngobrolin tentang ATLM dan tugas dan tantangannya. Ini sebenarnya ATLM nih profesi yang
happy kan nggak sih? Enjoy nggak sih Mbak Din? Ataukah sebenarnya setiap hari penuh dengan deg-degannya? Ya sebenarnya kalau dibuat enjoy ya bisa enjoy, kalau Mhm. deg-degan ya deg-degan, kalau deg-degan itu waktu itu kalau tahu hasilnya gitu. Soalnya kan penentu ya ini ya, Iya, penentu diagnosa. apalagi kalau kita nggak tahu pasiennya gitu kan, kita kadang-kadang bertanya-tanya ini benar nggak sih Mhm. hasilnya kok tingginya kok sampai kayak contohnya kreatinin itu kok sampai 8 gitu. Mhm. Kita kan sedangkan kita nggak pernah tahu pasiennya gimana gitu. Baru kita konsulkan ke dokternya gitu Emang baru. bener kah 8 dokter gitu ya? Iya, Kreatinin. Oke oke. Lanjut pemeriksaan yang paling sering dilakukan kalau di klinik apa Mbak Didin? darah lengkap. Darah lengkap itu apa aja? Darah lengkap meliputi kayak HB, Mhm. leukosit, trombosit, hematokrit itu. Oke oke. Jadi sahabat BSMI yang berada di wilayah Blitaraya bisa banget nih periksa darah lengkap di Klinik Rahmat Medika Karangsari. Selain darah lengkap apa aja Mbak Didin yang ada di Widal sini? buat pemeriksaan tipes. Mhm. Terus sama itu SGOT, SGPT buat liver, sama Mhm. kreatinin buat ginjal, sama HbA1c. Oke, antara lain itu ya yang bisa diperiksa di klinik. Sebenarnya pemeriksaan yang sebenarnya penting tapi kadang disepelekan sama pasien tuh apa? Yang ini nggak usah deh Mbak, kayak gitu biasanya apa? Yaitu darah lengkap itu. Kadang-kadang ngerasa nggak ini ya, karena Iya, mungkin asam urat, kolesterol, gula iya, darah aman, nggak di iya, darah lengkap. iya. Soalnya kan dia penentu. Mhm. Nanti apa leukositnya karena panas itu kan nggak semuanya panasnya karena DB apa Mhm. widalnya positif gitu kan enggak. Nanti takutnya ternyata leukositnya Tinggi. tinggi. Itulah. Infeksi habis makan apa gitu, apa keracunan makanan apa gitu kan nanti leukositnya pasti tinggi. Itulah dia, kadang-kadang disepelekan sama pasien Iya, sebenarnya penting. Jadi mending nurut aja ya sama iya. advisornya. Tantangan terbesar sih apa sih Kak ini di laborat nih? Tantangan paling bikin selain sampel yang itu tadi, sampel yang tingginya ragu-ragu. Enggak ada sih. Mungkin Semua kayak biasa itu aja ya. kayak itu sih kalau di klinik nggak ada, soalnya selama ini di klinik kan pasiennya ya rata-rata kan cuma 1 hari 1, 2. Beda Eh, lagi kalau di rumah sakit kan diburu-buru hasilnya bagaimana gitu kan. Kalau di klinik kan tapi nanti emang pasiennya cepet ya hasil lab itu keluar? Kayaknya agak lama juga sih. ya maksimal 1 jam tuh sudah jadi kalau pakai alat yang Oh, sudah otomatis, tapi kalau yang manual ya lebih lama. berarti pasien sini nggak ada yang buru-buru ya Mbak Enggak, ya? yang penting dikasih tahu nanti 1 jam, nanti dikasih tahu lewat WA gitu udah Heeh. sabar. Tapi kalau nggak tahu lagi kalau di rumah sakit. Pasien di sini berarti baik Iya, hati, sabar-sabar. iya. Tapi pernah nggak sih dapat pengalaman berkesan gitu? Susah ambil darah mungkin atau orangnya nggak mau diambil? Enggak, Nggak ada enggak ya? ada. Aman-aman Iya, semuanya ya, luar biasa. Ini kenapa sih ada beberapa pemeriksaan yang harus banget harus puasa? Apakah darah lengkap itu juga harus dengan puasa? enggak. Kalau darah lengkap itu sewaktu-waktu. Yang harus Hmm, puasa itu ya kayak itu gula darah 2 jam PP itu. apa itu 2 jam PP? Itu setelah makan dicek lagi itu. Oh, gula darahnya ya. Iya, 2 jam. Mhm. Cuma gula aja, kalau yang lain bebas ya. iya bebas. Nanti kalau kayak pemeriksaan kimia klinik itu kalau puasa takutnya pas waktu pengambilan darah itu nggak keluar darahnya, kan dia membutuhkan darah lebih banyak lagi. Mhm. Kayak 2 jam PP itu kan cuma lewat itu jari. Kalau Mhm. kayak kimia klinik itu kayak ureum, SGOT, SGPT itu kan harus lewat vena, darah lengkap juga. Dari sini itu ya Mbak Iya. Didin ya. Jadi nanti kalau puasa takutnya malah dehidrasi,
nggak nggak keluar. keluar darahnya ya. Tapi pernah sih saya waktu hamil nggak keluar darahnya. Iya itu gara-gara biasanya Iya itu kita kurang ya. Oke. Tapi ada nggak sih Mbak Din kebiasaan pasien yang menyebabkan hasil ini tidak akurat? Mungkin minum alkohol seperti apa? iya Atau minum kalau obat? kalau minum obat itu kadang tergantung pemeriksaannya apa bisa mempengaruhi hasil. Oh Biasanya gitu. nanti waktunya dia hasilnya normal dia ternyata tinggi tapi kan itu apa itu palsu gitu loh. Kayak tidak akurat ya. Iya tidak akurat. Berarti minum obat terus apalagi yang bikin tidak akurat? Ya itu kayak alkohol. Alkohol. Oh itu tadi. Bener ya berarti ya. Iya. Bukan sekedar mitos ya. Iya. Sulit nggak sih ambil darah? Sulit. Kenapa sulitnya gitu? Sulit ya memang iya, ya. Sulit. Tips dong biar rileks pasiennya. Iya. Dulu waktu di praktek kan sering ambil darah. Iya. Tapi kadang nggak keluar gitu. Karena kurang rileks Iya. ya. Biasanya gimana tuh kalau nggak keluar? Ambil nafas bu gitu. Iya. Atau ya udah biarin aja biar orang lain yang ambil. Saya pernah dimarahin pasien gini loh, Mbak udah 2 kali kok nggak keluar gitu. Terus ya nggak tahu ibu tidak rileks. Marahin balik Mbak. Iya. Lanjut. Ini selanjutnya kita ada di segmen mitos atau fakta Mbak Didin. Nanti Mbak Didin jawab mitos atau fakta ya. Iya. Jadi minum kopi sebelum cek lab bikin hasil kacau. Mitos atau fakta? Mitos ya, nggak ada hubungannya ya? Nggak ada. Oke lanjut. Kedua, benarkah hasil lab selalu 100% akurat? Fakta. Oh. Kalau dibandingin fakta ya guys ya. Nanti bisa dibuktikan ya ke klinik Rahmat Medika Kota Blitar. Oke. Selanjutnya ini dia yang kenapa hasil lab antar RS bisa berbeda? Saya pernah ngerasain tuh. Mungkin apa tergantung standarnya alat itu kan kita kalibrasi kayak itu mungkin perbedaannya mungkin yo nggak terlalu banyak sih. Mungkin kalau hasilnya kayak contohnya trombosit itu ya nanti di klinik 140 gitu di rumah sakit 140 berapa gitu. Pernah sih waktu itu aku HB Mbak Didin. Ya. Agak jauh ya. Ya, apalagi sekarang kan HP ada alat yang pakai kayak gula itu. Apa itu namanya? Oh, stick itu. Itu Mending pakai yang langsung vena itu yang namanya pakai alat. kimia darah ya. Iya, Oh iya. Yang itu Oke, darah lengkap, ya. darah lengkap. Sip. Ini pertanyaan tentang keselamatan kerja dan etik Mbak Din. Ini ngobrolin tentang resiko infeksi. Kan Iya. ini ibaratnya kan kerja di daerah rawan ya, rawan sekali. Ya meskipun kita nggak pernah kontak langsung sama pasien, tapi kan kayak seputum itu sebenarnya kan bisa. Seputum itu dahak ya? Dahak itu kan juga bisa malah menularkan. Lebih berbahaya. Iya, ya. soalnya kan kita mengulik-ngulik. Terus tuh gimana gitu, cara ininya, cara proteksinya? Ya kita harus pakai jas lab, Jas gitu, lab. terus handscoon gitu. Maskernya harus ganda begitu ataukah? Oh tidak perlu ya kalau di lab ya. Dan saya masuk ruangan lab memang dingin. Iya. Kenapa itu? Apakah kalau dingin itu kan buat alat-alatnya itu? Saya kira biar tidak terjadi itu kontak silang atau apa? Enggak ternyata kan untuk alat-alatnya itu sensitif kalau dia nggak pakai AC kan itu pakai kayak suhu berapa gitu alat-alatnya itu. Biar akurat ya. Biar akurat soalnya alatnya itu kan kayak gimana sih? Rentan gitu loh hasilnya. Kita cara menuangkan ke alatnya saja pun kalau kita kurang gitu juga
hasilnya nanti tidak akurat. Oke. Ibaratnya harus hati-hati ya, Iya. alat-alatnya sensitif. Ini kita ngobrolin tentang zaman now Mbak Din, tentang AI. Mbak Didin tahu AI nggak? Sekarang kan serba ini ya, aplikasi. Kalau di laborat sendiri pakai begitu juga nggak kalau Mbak Didin? Enggak, Belum ya? belum. Tapi suatu saat pasti Ya juga. semoga aja di klinik. Jadi kalau peluang karir ATLM atau dulu analis ini gimana Mbak Din? Apakah masih luas dan besar kalau di wilayah Jawa Timur? Iya kan soalnya kalau analis laboratorium kan banyak di tempatnya, di klinik juga Mm-mm. bisa, di Harus rumah ada ya sakit. kalau klinik ya? Iya. Hmm. Terus kayak laboratorium swasta itu milik pribadi itu juga bisa. Oh iya, aku jadi kepo nih. Yang bisa mendirikan laboratorium swasta itu apakah harus dokter apa? Dokter apa ya? Lupa saya. Patologi klinik. Patologi Enggak. klinik. Oh Enggak, enggak. kayak saya tapi D4 gitu bisa. Bisa. Nanti kerja Oh. sama dokter umum, dokter gitu bisa. Oke. Jadi tidak melulu. Iya. Oke. Itulah tadi obrolan kita tentang ATLM bersama Mbak Didin, analis atau ATLM, bener ya? Iya. ATLM itu nama profesinya ya? Iya. ATLM Klinik Rahmat Medika, juga relawan BSMI Kota Blitar. Terima kasih sahabat BSMI sudah menonton obrolan kita berdua. Semoga bermanfaat, dan untuk meramaikan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan buat sahabat BSMI yang ingin mendukung karya-karya kita seperti podcast hari ini, mendukung hitan gratis ataupun bakti sosial, bisa berdonasi di link di bawah ini atau nanti dicantumkan di akhir video oleh tim-tim di yang lainnya. Oke, terima kasih. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.